Sebelumnya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dian Nurdani dengan NIM 2019-008-061. Di sini saya akan menjelaskan tentang program individu saya tentang PHBS di era new normal. Kita harus mengenal apa itu PHBS. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Pada dasarnya, merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan sebagai materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat. Tujuan utama dari gerakan PHBS ini adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadaran yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat dari PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. PHBS itu sangat penting untuk disosialisasikan dan disebarluaskan dan diterapkan di mana di tempat tersebut berkumpul banyak orang. Salah satunya adalah tempat yang paling efisien untuk memberikan informasi ini adalah di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan-lingkungan yang tempat banyak berkumpulnya banyak orang. Manfaat utama dari PHBS ini adalah masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, serta masyarakat mampu memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan dan mampu mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat, terutama pada saat era new normal ini. PHBS itu sangat penting disebarluaskan juga karena itu sangat harus dilakukan di era new normal ini, karena di era new normal ini kan banyak penyakit seperti COVID-19 serta yang lain-lain yang dapat menular secara langsung dan harus segera ditangani. Sehingga PHBS ini menurut saya itu sangat baik untuk diterapkan di era-era masa sekarang ini. Mungkin ini ada beberapa tips di PHBS di era new normal ini. Yang pertama itu adalah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. PHBS ini bertujuan untuk menjaga kebersihan pribadi dan mencegah penularan berbagai penyakit melalui tangan yang terkontaminasi kuman. Kemudian penularan penyakit dapat terjadi melalui tatap muka saat seseorang yang mengidap penyakit tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Semua yang disentuh itu akan terkontaminasi. Jika benda yang terkontaminasi tersebut dipegang oleh orang yang lain dan kemudian orang tersebut itu mengkonsumsi makanan yang tanpa mencuci tangan sekalipun, maka orang tersebut itu akan kemungkinan tertularnya itu sangatlah tinggi. Kedua adalah tentang makanan sehat. Makanan sehat yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi organ dan memastikan kinerjanya. Secara umum, jenis makanan yang tergolong dalam kelompok makanan yang sehat mengandung itu berbagai nutrisi. Syarat makanan yang sehat adalah 4 sehat 5 sempurna, yaitu bersih, memiliki gizi yang baik dan seimbang. Keseimbangan makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin lainnya. Asupan nutrisi untuk tubuh bisa didapat dari berbagai jenis makanan sehat, tidak terbatas pada satu jenis saja. Bahkan disarankan untuk mengkonsumsi ragam menu untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Mengkonsumsi berbagai jenis makanan bisa memberikan nutrisi yang berbeda sehingga gizi yang diperlukan oleh tubuh bisa terpenuhi. Dan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, banyak mengandung vitamin, sedangkan sayur itu mengandung serat dan mineral. Berdasarkan penelitian, orang yang banyak mengkonsumsi itu buah dan sayur lebih tidak mudah sakit
ketimbang orang yang tidak pernah mengkonsumsi buah sayur dan sayur sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur yang pertama itu dapat mencegah penyakit yaitu pertama membantu fungsi jantung untuk memompa darah dan mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Lepas dari kondisi kesehatan atau berat badan saat ini olahraga bisa membantu menurunkan kolesterol alias lemak jahat. Jika sudah dilakukan secara teratur, potensi penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan kanker dapat dicegah dengan mudah. Kemudian manfaat dari olahraga teratur itu mengoptimalkan energi dalam tubuh. Apabila seorang merasa lelah setelah olahraga itu malah bisa mengurangi kelesuan karena oksigen terdistribusi dengan baik ke seluruh tubuh. Hal ini dipicu oleh fungsi jantung yang optimal sehingga energi itu bisa bertambah. Aktivitas sehari-hari pun bisa semakin produktif. Ketika membuat hormon bahagia, aktivitas fisik yang dilakukan mampu merangsang hormon bahagia yaitu serotonin. Suasana hati itu akan lebih baik dan mungkin juga lebih percaya diri dengan penampilan tubuh yang prima. Karena jadi olahraga itu harus dilakukan secara rutin untuk menjaga suasana hati tersebut. Olahraga itu istilahnya itu sangat berguna bagi tubuh. Tidak hanya sehat dengan berolahraga, dipercaya akan merasa lebih bahagia. Baiknya olahraga itu dilakukan paling tidak itu selama 30 menit setiap harinya. Selanjutnya itu tips yang keempat adalah menggunakan masker. COVID-19 itu bisa menyebar dengan mudah dari satu orang ke orang lain, terutama melalui percikan dari saluran pernapasan. Hal itu bisa terjadi ketika orang itu batuk, bersin, atau berbicara berteriak ataupun bernyanyi. Lalu droplet yang keluar itu dapat terhirup melalui hidung dan bisa itu sangat menular dengan cepat. Nah, masker pun merupakan penghalang sederhana yang mampu mencegah percikan pernapasan yang berisi virus dari orang lain masuk ke dalam tubuh kita. Studi menunjukkan bahwa manfaat penggunaan masker yang benar itu yang dikenakan menutup hidung, mulut bisa mengurangi penyemburan percikan. Kemudian kita dianjurkan untuk menggunakan masker bahkan ketika kita dan orang-orang di sekitar kita itu tampaknya itu sehat saja. Pasalnya pengidap COVID ini yang tidak menunjukkan gejala dan yang belum menunjukkan gejala itu masih bisa menularkan virus ke orang lain. Jadi manfaat pengguna masker itu dengan benar yaitu kita bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Bila ada orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala itu sama sekali. Kemudian ada tips yang terakhir yaitu meningkatkan itu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu adalah berguna untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Manfaat istirahat itu dapat dirasakan melalui tubuh yang merasa fit di paginya itu. Selain itu, tidur yang cukup itu juga menjaga fungsi otak. Hal itu akan membantu kita lebih fokus dan lebih konsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Manfaat ini didukung oleh berbagai penelitian yang menyatakan bahwa orang yang itu kurang tidur itu cenderung lebih sulit melakukan aktivitas secara mandiri dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas dibanding dengan orang yang cukup tidur itu sendiri. Yang kedua adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tidur dan istirahat yang cukup juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan imunitas yang kuat, tubuh mampu itu melawan berbagai infeksi kuman secara maksimal sehingga tidak mudah terangsang penyakit. Selain meningkatkan imunitas, tidur menjadi waktu yang tepat bagi tubuh untuk mencegah peradangan serta memperbaiki berbagai kerusakan jaringan akibat paparan radikal bebas sinar matahari dan polusi. Istirahat dan tidur yang cukup juga menjadi salah satu cara menurunkan demam dalam semalam. Kemudian ketiga, meningkatkan suasana hati. Istirahat dan tidur yang berkualitas juga dapat menyegarkan kembali pikiran dan suasana hati.
sehingga kita lebih siap menjalani aktivitas dan menyelesaikan pekerjaan. Saat kita tidur, otak itu memproses emosi dan pikiran agar dapat bereaksi dengan baik. Itulah sebabnya bila kita tidak cukup tidur, emosi atau suasana hati cenderung memberikan reaksi negatif. Misal kita itu lebih mudah murung, mudah lelah, atau merasa cemas. Selain itu, kurang tidur kronis juga dapat meningkatkan resiko gangguan, istilahnya itu mood, atau istilahnya itu kurang mood lah. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang menderita gangguan tidur seperti insomnia atau sleep apnea memiliki resiko lebih besar untuk mengalami depresi atau gangguan kecemasan. Mungkin cukup itu saja tips dan trik PHBS di era new normal ini. Jika banyak tutur kata ataupun kata-kata saya yang menyinggung atau salah di hati saudara-saudara, mohon saya meminta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dan salam.